真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Dua sosok manusia tiba-tiba bersilangan di langit. Ledakan seperti guntur rendah terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki melakukan kontak. Sosok-sosok itu melakukan kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat melintas dan mundur. Langkah kaki satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Penatua pertama Suqian. Apa kau benar-benar memperlakukanku seperti Han Feng yang dulu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat dia menstabilkan tubuhnya, menertawakan Suqian, yang terhuyung-huyung tidak jauh. Tak disangka kekuatanmu meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Namun, taktik kecil ini sepertinya tidak cukup jika kamu ingin mengalahkanku. Suqian mungkin sedikit dirugikan, tapi dia tidak kehilangan dirinya saat dia menjawab dengan suara samar. Orang tua, aku hanya bermain denganmu. Apa kau pikir bahwa aku hanya memiliki taktik kecil ini? Jika aku tidak kehilangan api hati lautku, membunuhmu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi panas yang luar biasa kuat tiba-tiba ditransmisikan dari langit dalam jarak yang dekat. Bahkan ekspresi Han Feng sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan fluktuasi energi ini. Tatapannya buru-buru beralih ke sumbernya sebelum matanya tiba-tiba menyusut. Xiao Yan, seorang pria muda berjubah hitam sedang mengepakkan sayapnya. Dia melayang di udara ke arah Han Feng memandang. Ada dua kelompok api berwarna berbeda di atas tangannya yang berinteraksi satu sama lain. Mereka melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan mengerikan saat mereka bergabung. Han Feng tidak asing dengan situasi seperti ini. Saat itu, dia terluka oleh teknik Dou, api surgawi, Xiao Yan. Dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena jiwanya meninggalkan tubuhnya karena teknik ini. Karena itu, hatinya bergetar hebat begitu dia tahu apa yang terjadi. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan mengejutkan dari teknik Dou Song teratai api Xiao Yan pasti akan menyebabkan kerusakan besar bahkan bagi seorang elit Dou Song. Sementara Han Feng merasakan tindakan Xiao Yan, Mo Tianxing, yang mengalami pertempuran yang sangat intens dengan dokter peri kecil, juga merasakannya. Tatapannya berbalik dan ekspresinya berubah drastis saat melihat sumber energi. Dia saat ini sedang bertarung dengan dokter peri kecil dan tidak bisa membebaskan tangannya. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat buruk jika Xiao Yan bergabung dalam pertempuran saat ini. Han Feng, hentikan dia. Tubuh Mo Tianxing bergetar saat dia memikirkan nasibnya jika secara diam-diam diserang oleh hal yang menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari dokter peri kecil, dia hanya bisa berteriak marah ke arah Han Feng. Alis Han Feng berkedut sedikit setelah dia mendengar tangisan Mo Tianxing. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Fang Yan dan dua sampah lainnya bahkan tidak dapat memblokir satu orang. Tubuhnya berbalik. Dia mulai bergegas ke tempat Xiao Yan berada setelah kata-katanya terdengar. Apakah kau memperlakukanku seolah tidak ada? Suqian tertawa ketika sosok manusia melintas dan muncul di depan Han Feng saat yang terakhir bergerak. Pergilah, orang tua bodoh. Ekspresi Han Feng menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar Douqi yang kuat melesat ke arah Suqian.
Langkah Suqian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekitar mereka berubah menjadi benda seperti logam yang menghantam pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jelas. Memang cukup sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah jika menahanmu. Suqian tersenyum pada Han Feng saat Douqi yang agung melonjak seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kilat yang mengandung momentum menakutkan saat dia bergegas ke Han Feng. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah di hadapan ketangguhan Suqian. Douqi yang kuat di tubuhnya benar-benar meledak. Pilar Douqi yang berukuran beberapa ratus kaki menyapu langit seperti pedang besar. Puncak gunung di sekitarnya retak pecah setelah menyapu pilar Douqi ini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran besar. Aura yang menggetarkan jiwa dirasakan oleh cukup banyak orang. Tidak lama setelah ini, beberapa ahli dari wilayah sudut hitam bergegas. Mereka buru-buru menarik jarak dengan hati yang ketakutan ketika mereka melihat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa di langit. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran setingkat ini, mereka akan menderita bahkan jika mereka tidak mati. Menyusul peningkatan intensitas pertempuran besar di tempat ini, semakin banyak orang yang tertarik. Pada saat ini, beberapa orang dapat memahami sesuatu dari hal ini. Hal apa selain daya pikat air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang dapat menyebabkan begitu banyak elit Do Usung bertarung? Meskipun cukup banyak orang yang menebak penyebab pertempuran besar itu, gelombang Douqi yang menakutkan yang berulang kali ditransmisikan dari langit menyebabkan bahkan beberapa dari orang-orang dengan hati serakah itu diam-diam menahan. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam perjuangan semacam itu. Karena itu, orang-orang yang mendambakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini hanya dapat menjadi pengamat, menonton pertempuran besar yang jarang terlihat di langit secara gratis. Di langit, seluruh perhatian Xiaoyan ditempatkan untuk mengendalikan penggabungan dua jenis api surgawi di langit. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan Apo teratai Buddha marah yang berisi dua jenis api surgawi, sudah menjadi sesuatu yang dia cukup mahir melakukannya. Tidak ada lagi perasaan tidak berdaya dan asing saat dia mengendalikannya. Karena itu, api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh dengan cepat bergabung di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat. Sosok anggun melintas di langit dengan cepat. Kekuatan menakutkan di tangannya tampaknya telah menembus penghalang langit. Sebelum telapak tangannya tiba, kekuatan menakutkan yang dikandungnya sudah mendarat di Qishan yang berwajah pucat. Kekuatan menakutkan ditularkan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah Qishan saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan yang sangat besar itu. Qishan memasuki kondisi luka parah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya seperti meteorit saat menabrak hutan luas di bawah, di depan tak terhitung tatapan kaget di sekitar pegunungan. Xian menghembuskan napas lembut saat dia mengalahkan Qishan dengan satu telapak tangan. Dada penuhnya mulai naik dan turun dengan goyah bersama dengan pernafasannya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuh Xian yang matang, memikat, dan indah mulai menyusut di tengah letusan ungu ini. Penyusutan berlanjut untuk beberapa kedipan singkat. Kecantikan yang dewasa sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xian tampak sedikit pucat setelah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, transformasi sebelumnya telah membuatnya lelah. Xian mengusap keringat di dahinya yang halus. Tatapannya mengembara ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, dua api berwarna di tangannya telah bergabung sepenuhnya. Teratai api hijau giok seukuran telapak tangan muncul di atas tangannya. Teratai api hijau giok digantung di atas tangan Xiaoyan sementara perlahan diputar. Itu memancarkan kilau samar yang tampak seperti karya seni yang sempurna dan tanpa celah, indah dan memikat. Namun, keindahan ini menyembunyikan energi penghancur. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xian dari kejauhan. Dengan jentikan tangannya, pil obat ditembakkan sebelum mendarat tepat di depan yang terakhir. Xian mengkonsumsi pil obat tanpa ragu-ragu dan menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan.
Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia mengamati pengamat sekitarnya di pegunungan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Xiaoyan menepuk kepala kecil Xian dan memujinya. Segera, wajahnya terangkat saat dia melirik antara medan pertempuran Mo Tianxing dan Han Feng. Suara jernih yang mengandung douki bergema di pegunungan. Pemimpin sekte Mo, Han Feng, siapa yang bersedia menerima ini? Suara Xiaoyan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Mo Tianxing yang terlibat dalam pertempuran berubah. Lawan mereka bukanlah orang biasa dan mereka harus memfokuskan perhatian penuh mereka pada pertempuran. Tak satu pun dari mereka yang berani diganggu. Jika Xiaoyan menggunakan teknik dou teratai api yang sangat kuat untuk secara diam-diam menyerang mereka, kemungkinan nasib mereka akan sangat mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, lawan mereka akan merebut celah mereka dan memberikan pukulan fatal. Pikiran ini muncul di kedua hati mereka dengan cepat. Mo Tianxing melepaskan diri dari dokter peri kecil beberapa saat kemudian. Dia buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, pemimpin sekte Xiao, tolong jangan gegabah. Xiaoyan melirik Mo Tianxing. Dia tersenyum saat dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo ingin terus berjuang? Mata Mo Tianxing melirik sekali dan hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka Xiaoyan dapat membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis secepat ini, menyebabkan situasinya menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan dokter peri kecil. Jika Xiaoyan, dengan kartu trufnya yang tak ada habisnya akan ditambahkan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Sesaat kemudian, Mo Tianxing hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, kamu memang layak menjadi kepala gerbang Xiao. Aku sekarang telah mengalami taktik seperti itu. Lupakan. Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini hari ini. Keributan segera terjadi di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Banyak tatapan kaget melihat ke arah pemuda berjubah hitam yang telah menakuti seorang elit Dou Zong dengan satu kalimat. Gengsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kepala gerbang Xiao memang memiliki kemampuan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh seorang elit Dou Zong. Setidaknya itulah yang diklaim oleh rumor. Kata-kata Mo Tianxing juga secara alami melayang ke telinga Han Feng. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Setelah kehilangan Mo Tianxing untuk menahan dokter peri kecil, bagaimana dia akan berurusan dengan 2 Dou Zong serta Xiaoyan yang menunggu untuk menerkam dari belakang, sendirian? Xiaoyan tersenyum setelah melihat Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, api Buddha teratai yang marah di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan sedikit pun. Sebaliknya, di bawah stimulasi douki di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau tua. Selain itu, dokter peri kecil juga telah mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiaoyan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada Mo Tianxing yang menarik diri. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki apapun untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan mengancam kelompok Xiaoyan. Dia dengan patuh mundur agak jauh sebelum melirik pandangannya ke sekitar langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Moya dan Kishan. Segera, tatapannya buru-buru mengamati sekeliling. Tubuhnya bergerak beberapa saat kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Moya mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas lelah. Dia perlahan naik ke udara. Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan. Namun, aku sudah memiliki pemikiran untuk mengajari orang ini pelajaran. Hari ini, aku akan menganggap ini sebagai pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Moya dan hanya melepaskan batu besar di dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa dia masih hidup. Dia menertawakan Xian. Namun, meski ada senyum di wajahnya, ekspresi geram dan menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menyerang dan membunuh Xian seandainya dia tidak takut pada dokter peri kecil dan api teratai Buddha marah di tangan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, sepertinya dia tidak merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tianxing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari gerbang Xiao
dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari keterikatan mereka, dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiao Li buru-buru bertanya kapan dia muncul di depan Xiao Yan. Cara cemasnya sepertinya takut Xiao Yan menderita beberapa luka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat aura semua orang menjadi agak tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran besar, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur." Han Feng dan para ahli dari lembah api iblis yang hadir tidak perlu ditakuti. Xiao Li tertawa. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melirik teratai api di tangan Xiao Yan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia tertawa, "Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti Mo Tianxing bahkan tanpa menyerang." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Orang tua itu takut aku akan menggunakan api teratai Buddha yang marah untuk mengganggunya dan membiarkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika tidak, hanya ini saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Apa kau sudah memegangnya?" Xiao Li samar-samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menurunkan dagunya di depan mata Xiao Li yang terkejut. "Pemimpin Sekte Mo, kamu seharusnya tidak tertipu oleh anak kecil ini. Tindakanmu hari ini telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah denganmu hari ini, dia pasti akan datang dan mencarimu di masa depan. Bagaimana kau akan menangani mereka sendirian?" Teriakan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di langit saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang bercakap-cakap. Akhirnya, itu ditularkan ke telinga Mo Tianxing. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Han Feng. Segera, dia berbicara dengan tenang, "Ini adalah masalah sekteku dan kau tidak perlu ikut campur dengan itu. Meskipun janjimu kepadaku menarik, itu adalah prasyarat bahwa aku memiliki hidup untuk menikmatinya. Karena itu, kau harus menjaga dirimu sendiri." Mengingat kelihayan Mo Tianxing, dia secara alami sadar bahwa kekuatannya hanya bisa setara dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan dikalahkan. Selain itu, takdir dikalahkan mungkin berarti kehilangan nyawa lamanya. Mo Tianxing tidak perlu memikirkan apakah harus memilih antara hidup dan godaannya. Kata-kata Mo Tianxing membuat wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk bajingan tua di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Han Feng mengerti dengan jelas bahwa jika Mo Tianxing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimanapun, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Do Wuzong. Selain itu, ada Xiao Yan yang siap melempar skill Do Lotus Api yang menakutkan setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama berkerumun di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun, juga mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kehidupannya ini. "Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kau akan baik-baik saja dengan memegang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Aku tidak akan menyerah. Hari ini, kau telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Hantu setan tanah tua tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, Kei pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika kau mendapat dukungan dari Akademi Jianan." Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak yang aman antara kelompok Suqian dan Xiao Yan. Tatapannya mengamati ke sekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan teriakannya ini. Karena itu, kata-katanya segera jatuh ke banyak telinga di pegunungan sekitarnya. Percakapan pribadi meledak dalam sekejap. "Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan? Xiao Yan, apa itu kepala, gerbang Xiao?" Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan pribadi di sekitar pegunungan. Dia merasakan tatapan serakah yang ditembakkan dari segala arah. Dia segera melirik Han Feng dengan sikap sedingin es. Dia dengan jelas merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah mengubah kelompok Xiao Yan menjadi musuh semua orang. "Xiao Yan, cepat pergi. Kabar ini kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang."
Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan bisa dianggap aman. Sosok Suqian dengan cepat muncul di samping Xiaoyan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. "Siapakah hantu iblis tanah tua?" Xiaoyan bertanya dengan agak ragu. "Pendiri lembah api iblis. Selain itu, dia juga bisa dianggap sebagai orang kuat asli di wilayah sudut hitam. Dia bahkan lebih awal dari generasi Mo Tianxing. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan hantu setan tanah tua ini jauh lebih rendah dari kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang aku tahu, dia saat ini memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Douzong." Ekspresi Suqian berubah sedikit saat nama ini disebutkan. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjelaskannya dengan suara yang dalam. "Seorang bintang 5 atau 6 Douzong ya?" Ekspresi Xiaoyan juga berubah saat mendengar ini. Sepertinya, api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari penggabungan dua jenis, api surgawi, akan mengalami kesulitan melukai seorang ahli tingkat itu. Tidak terduga bahwa lembah api iblis akan memiliki ahli seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut menghela nafas. "Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Hantu iblis tanah tua ini sering melakukan pelatihan. Selain itu, dia akan melakukan pelatihan dari dekade ke dekade. Dia jarang akan muncul jika itu bukan masalah yang melibatkan kelangsungan hidup lembah api iblis. Apalagi, bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun ke Akademi Jiananku." Hantu tua itu sangat takut pada kepala sekolah. Suqian tersenyum dan menghibur saat melihat kekhawatiran Xiaoyan. Kepala sekolah yang belum terlihat itu bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan hantu iblis tanah tua itu. "Selama bertahun-tahun di Akademi Jianan, aku masih tidak menyadari penampilannya." Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Kepala sekolah memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Sejujurnya, bahkan aku belum pernah melihatnya selama lebih dari 1 dekade. Suqian terbatuk kering. Dia ingin menjelaskan sedikit tetapi dia tanpa sadar menggerutu pada akhirnya. Lengan Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi sedikit padat saat melirik Han Feng di langit. Setelah itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Lupakan. Aku tidak peduli. Mari kembali ke Akademi Jianan." Meskipun hati Xiaoyan benar-benar ingin agar dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian membunuh Han Feng, situasi seperti itu tidak sesuai. Bagaimanapun, dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian akan kelelahan jika mereka ingin membunuh Han Feng. Setelah Xiaoyan kehilangan kekuatan bertarung hebat dari keduanya, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil membawa air liur transformasi tubuh Bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Suqian juga menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan tidak berniat menyerangnya. Dia telah bertukar pukulan dengan Han Feng sebelumnya, dan dengan jelas memahami betapa merepotkan dan liciknya dia. Pada saat itu, mereka akan menderita beberapa luka bahkan jika mereka membunuhnya. Dalam situasi di mana semua orang menonton mereka dengan niat buruk, setiap kerugian yang mereka derita pasti akan memicu keserakahan di hati beberapa orang. Ketika sampai pada hal itu, akan ada banyak masalah yang tidak ada habisnya. "Ayo pergi." Xiaoyan melambaikan tangannya dan para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiaoyan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan diam-diam, Xiaoyan tidak menyebarkan api teratai Buddha marah di tangannya. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kepalanya, menyebabkannya tampak seperti lampu. Cahaya panas itu menekan keserakahan di hati sejumlah besar orang. Kepergian kelompok Xiaoyan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tatapan banyak orang berlama-lama di antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya, cukup banyak orang yang tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka, jadi mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Feng berdiri di langit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap ke belakang kelompok Xiaoyan yang mulai menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan kekuatan isap melonjak. Segera, 3 mayat, yang telah kehilangan nyawa mereka sebelumnya, terbang sebelum tetap melayang di depannya.
Tatapan Han Feng mengamati mayat Fang Yan dan dua sesepuh yang menjadi dingin. Kepadatan di matanya semakin intens. Mulutnya terbuka membentuk senyuman, memperlihatkan gigi putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Juniorku yang baik, semoga kamu berhasil membawa air liur transformasi tubuh Bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu, aku akan memiliki cara untuk mengundang hantu iblis tanah tua keluar. Setelah itu akan tiba waktunya untuk gerbang Xiao MU dihancurkan. Oleh karena itu, jangan mengecewakan senior ini." Keganasan yang membekukan hati seseorang tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya.